Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan seperti biasa, 1 minggu sekali gue akan menginformasikan mengenai babak spektakuler yang berlangsung tadi malam. Dan ternyata ini menyisakan sebuah cerita tersendiri gitu ya. Banyak cerita ternyata terjadi semalam. Dan pasti di luar sana kekecewaan luar biasa bagi para penggemar Kezia dan Joy, rasa kesal, rasa amarah, kemudian semuanya mungkin bercampur baur karena idola mereka tidak bisa berlanjut ke babak selanjutnya karena ini masih babak-babak awal ya. Ternyata sudah langsung double elimination. Dan double elimination ini mungkin tidak diharapkan untuk semua penggemar Joy dan Kezia ya, karena memang ini terlalu cepat double elimination. Namun segala sesuatunya harus terjadi. Itulah yang namanya ajang pencarian bakat gitu ya, ajang reality show nyanyi yang memang mengandalkan 100% SMS dari para voters. Jadi siapa SMS yang paling banyak, siapa yang memiliki fanbase-nya yang paling paling luar biasa, itulah yang akan terus berlanjut sampai di minggu-minggu berikutnya, walaupun itu tidak menjamin akan seperti itu terus ya. Namun yang pasti kemarin itu kejadiannya memang luar biasa, double elimination karena masalah protokol kesehatan yang seharusnya sih mereka tuh sekali nyanyi 13 orang dan langsung dicari siapa yang dieliminasi. Namun karena kebijakan tertentu dibuatlah 2 minggu. Minggu pertama 7 orang yang tampil, minggu kedua 6 orang, dan mereka pun harus 13-nya pun harus menerima kenyataan harus ada 2 orang yang keluar ya. Dan yang pasti itulah yang namanya ajang pencarian bakat. Kita tidak bisa tidak hanya bisa mengandalkan bakat, kualitas suara gitu ya, kemudian teknik yang bagus tanpa diimbangi oleh dukungan SMS yang bagus pula. Karena bagaimanapun juga kalau acara televisi ini kan yang lihat itu banyak sekali aspek, dari penampilan, kemudian tidak hanya suara saja, tapi mampu tidak dia merebut hati para penonton gitu ya, mampu dia memilih lagu-lagu yang tepat dengan karakter suaranya, dan masih banyak lagi. Dan juri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kita lihat juri sudah memberikan hal yang maksimal. Kalau memang bagus dia katakan bagus, kalau dia bilang ada yang kurang pasti dia katakan ada yang kurang gitu ya. Dan juri pun memang akan memberikan sisi-sisi yang menurut mereka gitu ya, proporsional dan objektif gitu ya, untuk bisa mengangkat gitu ya SMS apabila para finalis itu memiliki kemampuan yang luar biasa, penampilannya luar biasa di malam itu. Namun ternyata walaupun juri sudah memuji setinggi apapun, kalau memang SMS-nya memang turun, ya akan turun saja. Dan itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh Indonesian Idol di beberapa tahun belakangan ini. Jadi ini siap-siap saja, bisa saja unggulan-unggulan yang diharapkan akan menjuarai Indonesian Idol tiba-tiba aja dieliminasi di babak-babak berikutnya, dan itu mungkin saja terjadi gitu. Jadi bagaimanapun juga itu adalah satu kejutan yang luar biasa terjadi. Tapi bagaimanapun juga memang ya itu adalah sebuah sistem yang sudah dibuat oleh pihak penyelenggara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita harapkan minggu depan itu langsung gitu ya, langsung 11 orang itu tampil bersamaan sampai habis. Dan di malam itu juga akan diumumkan, di pagi itu juga akan diumumkan siapakah yang akan tereliminasi. Dan itu mungkin rasanya akan lebih fair dan akan lebih menyaksikannya itu akan lebih enak dibandingkan harus menunggu seminggu lagi. Dan itu kayaknya sangat jarang terjadi dalam kompetisi Indonesian Idol, kompetisi idol lainnya yang ada di seluruh dunia, misalnya American Idol dan juga yang lainnya, karena mereka sekali tampil udah eliminasi, keluar minggu depan lagi mereka pun bisa berkompetisi kembali, dan seharusnya seperti itu. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, protokol kesehatan yang masih banyak lagi, sehingga inilah yang terjadi kali ini. Nah, bagaimanapun juga bersiap-siap, pastinya akan ada kejutan lagi di minggu-minggu yang akan datang. Kejutannya yang lain adalah dengan pamitnya Daniel Mananta. Waduh, Daniel Mananta ini suka banget ya kasih prank ya. Kalau kemarin dia prank, dia wawancara di mana-mana bahwa dia tidak akan kembali lagi di Indonesian Idol. Namun ternyata kondisi tertentu gitu dengan alasan COVID-19 gitu ya, si boynya terkena COVID, jadi dia harus balik membantu dulu untuk sementara sampai akhirnya, sampai beberapa episode
Dan akhirnya kemarin malam itu dia berpamitan, penuh dengan rasa haru, penuh dengan rasa mengharu biru dan luar biasa gitu kan. Namun ya itulah sebuah sebuah acara televisi pasti ada bumbu-bumbunya seperti itu, dan kita tidak tahu apakah itu benar, apakah benar pamit, apakah nanti kita tidak tahu juga ya. Ketika Boy berhalangan, pasti Daniel akan menggantikan, akan membackup, dan masih banyak lagi. Namun kalau boleh kasih saran sih, ini hanya pendapat gue saja ya. Lebih enak lagi kalau Indonesian Idol itu benar-benar mengadaptasi dari American Idol gitu ya. Tapi memang susah juga sih, industri televisi di luar negeri itu memang lebih maju dan lebih canggih. Mereka kalau acara mereka 2 jam, dan itu tidak akan diperpanjang-panjang lagi. Nggak ada gimmick, nggak ada yang namanya nyanyi-nyanyi bareng, koplo, dan masih banyak lagi. Dan itu mungkin akan memperpanjang durasi. Tapi itulah di Indonesia kenyataannya seperti itu. Kalau acara pencarian bakat pasti akan panjang lebar, dan gimmicknya itu harus banyak banget supaya mungkin penontonnya akan tetap stay, ratingnya akan bagus, dan masih banyak lagi. Beda kalau di luar negeri ya, beda luar negeri itu kalau mereka babak eliminasi ya cepet banget, memang udah dieliminasi, dan perputaran gitu ya, antar segmen itu cepat dan benar-benar menarik, dibuat semenarik mungkin dan sesingkat mungkin. Mungkin karena mereka udah kebanyakan duit kali ya, atau ada sponsornya, tapi memang sponsor yang udah besar. Dan itu juga saya tidak tahu banyak, tapi yang pasti kalau saya ngelihat di American Idol seperti itu, cepat banget mereka berkomentar, cepat banget mereka memberikan masukan, dan akhirnya waktu yang sudah ditentukan misalnya 2 jam dengan 14 peserta, udah langsung dieliminasi, dan itu akan berlanjut lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tapi ya nggak mungkin lah kalau seperti itu, karena di Indonesia kan masih memerlukan hal-hal seperti itu ya, supaya penonton bisa stay, supaya waktunya bisa banyak, iklannya bisa banyak, dan juga ratingnya bisa bagus. Oke, kita lupakan saja itu semua. Ternyata juri juga pada shock karena jagoan mereka juga tiba-tiba aja tereliminasi. Mau gimana lagi? Sekarang nih juri Indonesian Idol hanya bisa menilai, memberikan masukan, mengkritik. Kalau memang bagus mereka standing ovation, tapi itu tidak menjamin para idola yang menurut dewan juri bagus itu akan tidak tereliminasi. Joy misalnya gitu ya. Dan itulah yang terjadi di Indonesian Idol. Jadi memang suka nggak suka, senang nggak senang, SMS tetap menjadi yang pertama, yang utama untuk idolanya agar masih bisa bertahan. Tapi apabila mereka mungkin saja perform mereka jelek gitu ya, dan juri juga bilang kurang bagus, banyak perbaikan, bisa jadi ini akan mempengaruhi juga SMS. Walaupun mungkin itu tidak terlalu banyak kalau memang fanbase-nya itu yang benar-benar kompak gitu. Tapi kita lihat saja nanti di minggu-minggu yang akan datang, mungkin prediksinya akan berbeda lagi gitu ya. Itu kembali lagi ke pemirsa, karena bagaimanapun juga pemirsa lah yang akan menentukan votingnya, siapakah yang akan menjadi yang terbaik. Oke, di antara kejutan-kejutan itu mudah-mudahan saja Indonesian Idol ini jamnya nggak terlalu larut malam. Mengapa larut malam? Saya bilang seperti itu ya, karena ini membuat kita tuh udah malas buat nonton kalau terlalu lama, kecuali memang ngefans banget. Kalau gue terus terang, kalau udah sampai jam 12, jam 1 lewat gitu kan baru kelar, itu pasti sudah mengganggu jadwal tidur dan gak bisa tidur sampai pagi. Dan paling tidak jam 12 itu udah selesai gitu, pengennya seperti itu. Namun dia balik lagi, itu kebijakan dari RCTI sendiri ya. Oke, itu dia satu hal yang mengejutkan di antara perpisahan Daniel Mananta, kemudian COVID-19 yang belum juga mereda, sehingga ini mengganggu jadwalnya Indonesian Idol, PSBB gitu ya. Dan juga kejutan-kejutan dengan para idola yang sudah bertumbangan di babak-babak awal. Minggu depan siapakah yang akan kembali tereliminasi, dan gue harapkan minggu depan itu cuma 1 kali saja, hari Senin, semuanya 11-11-nya tampil, dan langsung akan diumumkan siapakah 1 orang yang tereliminasi, supaya tidak berlama-lama lagi. Karena ini kalau berlama-lama seperti ini, diperkirakan nanti sudah mau puasa gitu, belum kelar-kelar nih Indonesian Idol. Namun saya yakin pihak dari penyelenggara akan mempersiapkan, karena kan program puasa itu banyak banget. Jadi sebelum puasa sudah memasuki masa final ya, dan akhirnya sudah mengetahui siapa juara dari Indonesian Idol. Terima kasih yang sudah mendengarkan ocehan gue di kali ini, dan gak usah kecewa, namun juga kan sebuah kompetisi, menang kalah adalah hal yang biasa. Bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa ketika mengandalkan vote SMS ini menjadi satu hal yang utama, ya udah harus dicari dukungan massa sebanyak-banyaknya untuk nge-vote supaya para idolanya bisa tetap bertahan. Dan
idolanya juga yang di karantina bisa memperbaiki diri dengan kualitas vokal yang bagus, penampilan yang menarik, bisa mengambil hati juri dan penonton, dan masih banyak lagi, sehingga balance gitu ya, vote tinggi tapi memang kemampuannya juga meningkat dari minggu ke minggu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen. Kalau ada komentar silakan, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.